Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Kasus penipuan calon jemaah umroh oleh Travel Hanania memasuki babak baru. Setelah sang pemilik Travel Hanania ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah nama selebritas dan influencer kini ikut terseret ke pusaran kasus. Satu persatu diperiksa sebagai saksi karena digandeng untuk promosi. Polisi mulai memeriksa sejumlah artis dan influencer terkait kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana umroh oleh Hanania Travel. Sejumlah publik figur telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait kerjasama promosi Hanania Travel. Thorik Halilintar dan Alia Mas Said diperiksa sebagai saksi. Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan keberangkatan. Nah, untuk keberangkatan umroh ini di bulan Desember, karena kan di approach di bulan November, akhirnya bulan Desember, Thorik dan Thorik sih, fokus awalnya emang Thorik ya, yang mencari informasi sama Thorik. Thorik mencari informasi lah. Pada saat itu di bulan November setelah dicek, ini memang travel yang bagus gitu. Bagus dalam artian telah memberangkatkan banyak orang, ada event-event untuk para jamaah dan lain sebagainya. Thorik dan Alia mempromosikan umroh bersama Hanania pada Desember 2025 lalu. Benefit dari kerjasama Thorik dan Hanania Travel berupa barter, yaitu Thorik sekeluarga diberangkatkan umroh secara gratis dan mereka harus memposting perjalanan umroh mereka bersama Hanania Travel di media sosialnya. Perjalanan Thorik dengan Hanania ini dilakukan jauh sebelum isu penipuan dan penggelapan dana jamaah umroh terjadi. Sebelumnya selebgram Muhammad Miftahudah atau Keanu Angelo juga telah memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penggelapan dana Hanania Travel. Saat diperiksa Senin sore, Keanu menyebut kerjasama dirinya dengan Hanania Travel bersifat barter dan bukan endorsement berbayar. Keanu juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik termasuk rekening koran pada periode keberangkatan umroh 2 tahun lalu. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsean sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku periode bulan aku berangkat yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus dan 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya bahwa aku nggak menerima aliran dana apapun dari PT Hanania. Keanu sempat melakukan perjalanan dan mempromosikan umroh bersama Hanania Travel pada Juli tahun 2024 lalu. Dalam unggahannya, Keanu melakukan perjalanan bersama sejumlah influencer seperti Awkarin, Sarah Gibson, Dara Arafah, dan Mendiang Lulalava. Keanu menyebut sebelum menyetujui endorsement, ia telah mengecek mengenai Hanania Travel dan tak ada yang aneh dari agen travel umroh tersebut. Menggandeng selebritas dan influencer jadi salah satu strategi promosi Hanania Travel. Selain Thorik dan Alia serta Keanu, sejumlah nama selebritas dan influencer seperti Awkarin, Dara Arafah, Pras Teguh, Anwar juga pernah di-endorse oleh agen travel ini. Polisi akan memeriksa sejumlah influencer secara maraton yang terlibat mempromosikan atau menerima endorse. Hanania Travel sempat menjadi salah satu travel umroh yang cukup populer di Indonesia. Travel ini aktif mempromosikan paket umroh dengan konsep kekinian, menyasar kalangan milenial. Saudara owner Hanania Travel Ahmad Syahfarhan didampingi sang istri Fitriatun Nisa Bahri menjabat sebagai komisaris utama Hanania Group. Mereka menjadi figur sentral di balik operasional Hanania Travel. Dalam promosi perusahaannya, mereka sering menampilkan gaya hidup mewah dan kesuksesan bisnisnya. Paket umroh yang ditawarkan relatif ramah kantong dan banyak promo paket hemat berkisar 30 hingga 35 juta rupiah per jemaah, termasuk paket hemat plus transit di Dubai.
Promo yang menggiurkan inilah yang membuat para calon jemaah tertarik. Demi bisa berangkat umroh, sejumlah calon jemaah umroh harus menyisihkan penghasilan mereka bertahun-tahun untuk merajut harapan menginjakan kaki di tanah suci. Namun apa jadinya? Jerih payah para calon jemaah umroh jadi permainan. Travel Hanania yang mereka percaya menghilang saat jadwal umroh semakin dekat. Merasa ada yang janggal atas proses pemberangkatan umroh yang memang harusnya sudah terjadi gitu ya. Karena rata-rata teman-teman sudah lunas tapi prosesnya masih nggak jelas lah gitu. Ya persiapannya kok nanti saya minta bukti kan buat persiapan tuh semacam tiket buat travel gitu kan, tapi nggak ada. Pemilik Hanania Travel menggunakan berbagai dalih untuk berkelit dari kewajiban mereka. Perang di Timur Tengah dijadikan alasan bagi pemilik travel untuk tidak memberangkatkan para calon jemaah pada Maret lalu dan berlanjut hingga keberangkatan April 2026. Menuntut kejelasan perjalanan umroh mereka, para korban melakukan mediasi dengan pemilik travel dengan perantara Kementerian Haji dan Umroh. Sebelum jadi tersangka, Hanania Travel berjanji akan mencicil pengembalian dana atau refund untuk jemaah yang gagal berangkat. Selaku owner dari Hanania Group ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Syawal yang terdampak. Kami siap bertanggung jawab atas semua situasi hari ini. Pintu kantor kami terbuka selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan. Kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya hingga selesai dengan solusi yang terbaik dan yang tercepat. Namun saat jatuh tempo pembayaran yang dijanjikan, ganti rugi tak kunjung dilakukan. Para calon jemaah umroh akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum. Mereka menyeret pemilik agen perjalanan Hanania Travel yang merupakan pasangan suami istri tersebut ke kantor polisi. Usai diperiksa dan pengakuan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan Direktur Utama Hanania Group sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa sejumlah selebritas dan influencer dalam kasus ini. Sebanyak 140 orang saksi. Ada juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Status travel yang sudah terakreditasi B oleh Kementerian Agama membuat sejumlah calon jemaah percaya dengan agen perjalanan umroh dan haji ini. Kementerian Haji dan Umroh menyebut telah membantu mediasi namun tidak mendapati solusi karena Hanania tidak mampu mengembalikan uang calon jemaah. Kemenhaj akan kembali melakukan akreditasi terhadap para travel haji dan umroh untuk menjaga kasus serupa tidak kembali terjadi. Kita sebenarnya sudah mencoba memediasi antara korban, konsumen, dan Hanania. Sudah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Tapi rupanya kesepakatan antara mereka ternyata tidak bisa dilaksanakan. Kita upayakan kita akan akreditasi semua travel-travel dan tentu saja kita akan minta kepada calon-calon konsumen berhati-hati dalam menentukan dan memilih travel yang akan digunakan dalam menjalankan baik haji maupun umroh. 122 korban penipuan dan penggelapan dana calon jemaah haji travel Hanania telah diperiksa polisi. 122 orang tersebut mewakili 337 calon jemaah umroh yang seharusnya berangkat awal tahun 2026 ini. Tak hanya menunggu laporan korban, polisi juga akan menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Lantaran Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, dilaporkan dengan dugaan penipuan, penggelapan dana, dan tindak pidana pencucian uang.